Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A Indralaya dengan mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Tengku Kana Azelia Zahra, saya Angelina Christine, saya Lutfia Trinanda, dan saya Leni Marlina dengan materi Cloning gen. Tujuan, mahasiswa mampu mengkaji cloning dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek. 1. Baca dan pahami materi tentang cloning gen. 2. Bagaimana tahap-tahapan dari cloning gen. 3. Cari bagaimana seleksi cloning gen. 4. Buat dan edit video semenarik mungkin. Materi. Mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom menggabungkannya ke DNA vektor, hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat atau bakteri, virus, dan ragi dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar utama yang digunakan dalam proses cloning adalah sebagai berikut. Yang pertama, fragmen DNA, yang kedua vektor, yang ketiga sel inang, dan yang keempat enzim. Pembahasan. Tahapan-tahapan dalam mengkloning suatu gen secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, isolasi fragmen DNA. Isolasi fragmen DNA yang spesifik dapat dilakukan dengan metode PCR atau polymerase chain reaction, yaitu teknik aplikasi fragmen DNA yang spesifik secara in vitro. Secara umum, DNA yang digunakan untuk PCR adalah total DNA genom yang diekstraksi dari sel dan tidak membutuhkan tingkat kemurnian tinggi. Urutan DNA yang akan diaplikasi secara spesifik akan ditentukan oleh primer-primer yang tersusun dari nukleotida. Material yang diperlukan untuk proses PCR adalah DNA yang mengandung rangkaian urutan yang akan diperbanyak atau duplikasi DNA, yaitu primer, DNA polimerase, dan campuran dari 4 macam deoksiribonukleotida trifosfat serta MgCl2. Yang kedua, penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Proses penyisipan atau penyambungan molekul fragmen DNA dengan molekul DNA vektor disebut ligasi. Biasanya ligasi terjadi antara ujung gugus fosfat dengan gugus hidroksil. Ligasi antara fragmen DNA yang memiliki ujung lengket yang komplementer jauh lebih efisien dibandingkan dengan ujung tumpul. Efisiensi ligasi juga dipengaruhi oleh adanya deoxadenosin tunggal pada ujung. Efisiensi ligasi dapat ditingkatkan bila fragmen DNA yang memiliki deoxyadenosin tunggal pada ujung bertemu dengan vektor yang memiliki timidin pada ujung. Yang ketiga, transformasi DNA. Transformasi adalah proses pemindahan molekul DNA donor dari lingkungan luar sel. Vektor kloning yang merupakan pembawa gen yang akan dikloning ditransformasi ke dalam sel inang. Transformasi dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Pada proses transformasi alami, DNA yang terbentuk untai ganda dan memiliki untaian basa spesifik terhadap protein membran masuk ke dalam bakteri melewati membran sel bakteri terhidrolisis. Pada transformasi buatan, sel bakteri dibuat menjadi sel kompeten secara paksa sehingga selubung sel bakteri bersifat permeabel dan memungkinkan. DNA dapat berikatan dengan sel dan masuk ke dalam sitoplasma, kemudian berinteraksi dengan genom sel bakteri. Sel kompeten adalah sel inang yang memiliki kompetensi untuk dimasuki vektor cloning. Perlakuan untuk memasukkan sel kompeten dapat dilakukan dengan menggunakan metode kejutan panas atau kejutan pulsa listrik. Seleksi hasil cloning. Penyeleksian koloni bakteri untuk mendapatkan cloning yang diinginkan dengan cara X-gal atau pemotongan dengan enzim restriksi. Seleksi dengan X-gal dapat digunakan untuk mengidentifikasi plasmid rekombinan dengan komplementasi. Sedangkan pemotongan dengan enzim restriksi dapat digunakan untuk menyeleksi plasmid rekombinan hasil cloning. Hasil pemotongan tersebut dielektroforesis dan memperlihatkan pita fragmen DNA. Sisipan yang terpisah dari pita vektor cloning. Screening atau seleksi merupakan seleksi
sel-sel yang berhasil ditransfeksi dengan DNA baru. Memperoleh klon bakteri rekombinan dengan fragmen DNA spesifik merupakan target dari tahapan berikut ini. Yang pertama, screening tahap 1 dilakukan untuk menghilangkan setiap klon bakteri yang tidak mengandung vektor. Screening ini awal dapat dilakukan menggunakan vektor dengan gen yang memberi resistensi terhadap antibiotik tertentu seperti tetrasiklin, penisilin, atau ampicillin. Yang kedua, screening tahap 2 dilakukan untuk menghilangkan klon bakteri yang tidak mengandung fragmen DNA rekombinan. Salah satu cara untuk menghilangkan klon yang tidak mengandung DNA rekombinan adalah menggunakan vektor yang selain mengandung gen resistensi terhadap antibiotik. Yang ketiga, screening tahap 3 dilakukan untuk menemukan klon dengan DNA rekombinan interest. Hasil pemotongan fragmen DNA dari sel target akan menghasilkan ribuan fragmen DNA sehingga membutuhkan klon bakteri dengan jumlah yang sama. Kesimpulan, cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Adapun bahan-bahan dasar utama yang digunakan dalam proses cloning adalah fragmen DNA, vektor, sel inang, dan enzim. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.